Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nita. Oke, hari ini kita akan membahas gas mulia golongan 8A, gas mulia atau golongan 8A, dan hari ini kita masuk ke bab selanjutnya yaitu kimia unsur. Oke. Nah, di kimia unsur ini nanti kita akan bahas beberapa golongan, yang pertama gas mulia dan golongan 7A, kemudian nanti selanjutnya ada golongan 1A dan 2A, kemudian ada periode 3 dan periode 4. Oke. Kita lanjut aja ke gas mulia. Oke, di gas mulia ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa unsurnya ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan satu lagi ada radon, gitu ya. Oke, di mana untuk helium sampai xenon ini memiliki warna yang sangat indah sekali ketika kalian aliri listrik, gitu ya, atau didekatkan kepada kumparan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada sifat fisika. Sifat fisika dari gas mulia sendiri yang pertama, pada suhu ruangan ini berbentuk gas, gitu ya. Terlihat bahwa kalau kita lihat dari titik didihnya di sini titik didihnya di helium itu minus 269 sampai radon juga minus 62. Jadi dalam suasana atau suhu yang minus mereka sudah mendidih. Nah, itu artinya pada suhu ruangan atau pada suhu 25 derajat Celcius, maka gas mulia ini termasuk atau wujudnya masuk ke dalam wujud gas, gitu ya. Nah, kemudian gasnya bagaimana? Gasnya itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian tadi titik didih dan titik lalahnya rendah. Kemudian konfigurasi elektronnya sudah stabil, dan energi ionisasinya semakin dalam satu golongan semakin apa? Kita lihat di sini semakin kecil, gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita lihat dulu slide yang selanjutnya. Di sini kita lihat ada helium dengan 2 elektron valensi atau disebut dengan duplet. Kemudian untuk neon, argon, krypton, sampai radon semuanya memiliki 8 elektron valensi atau yang disebut dengan oktet. Nah, Ibu akan membandingkan neon dengan argon dulu ya, karena memiliki 8 elektron valensi. Kita lihat di sini untuk neon sendiri, karena nomor atomnya 10, maka di sini memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p6. Sedangkan argon memiliki nomor atom 18, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, kedua unsur tersebut memiliki 8 elektron valensi yang disebut dengan oktet. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, neon memiliki 2 kulit, oke. Sedangkan argon memiliki 3 kulit. Oke. Kulit yang semakin bertambah dengan elektron valensi yang tetap menyebabkan jari-jari atom argon itu akan lebih besar dibanding dengan jari-jari atom neon. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari helium sampai dengan ke radon, jari-jari semakin besar. Jari-jari atom semakin besar. Nah, ketika jari-jari atom semakin besar ini menyebabkan gimana? Ingat bahwa inti atom bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Sehingga kalau kita lihat, tarik-menarik antara inti atom Ne dengan elektron Ne itu akan lebih kuat dibandingkan tarik-menarik antara inti atom Ar dengan elektron Ar, karena jaraknya yang lebih jauh, menyebabkan bahwa elektron Ar ini dia akan lebih mudah lepas. Elektronnya akan lebih mudah lepas. Nah, karena elektron yang mudah lepas ini menyebabkan argon ketika untuk terionisasi, maka energi yang dibutuhkan untuk terionisasinya, energi ionisasinya ini akan semakin kecil, gitu ya, karena dia lebih mudah untuk melepas. Jadi ya mudah aja, nggak butuh energi yang banyak untuk melepas elektron. Berbeda dengan neon, gitu ya. Ketika neon, kita lihat neon karena tadi jari-jarinya sangat kecil, lebih kecil dibanding dengan argon, maka untuk melepaskan elektron ini akan lebih sulit karena jarak antara inti atom dengan elektronnya lebih sedikit atau lebih kecil, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan, makin ke bawah maka energi ionisasinya juga semakin kecil, gitu, atau semakin unsurnya semakin reaktif. Gitu, bisa kita lihat tadi dari tabel ini ya, energi ionisasi. Gitu.
Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sifat kimianya sendiri untuk golongan gas mulia ini termasuk golongan yang sukar untuk bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Karena unsur gas mulia ini kita bisa bilang bahwa mereka tuh eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena mereka sudah stabil tanpa harus berikatan dengan yang lain. Makanya di gas mulia ini mereka disebut dengan gas monoatomik. Jadi mereka hanya membutuhkan monoatomik. Nah, tulisannya ya. Oke, jadi mereka hanya membutuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau di udara KR ya KR aja sendiri gitu ya. Terus tadi apa lagi? XE aja sendiri gitu ya. Kemudian AR aja sendiri. Jadi di sini mereka disebut dengan gas monoatomik gitu ya. Beda dengan nanti golongan gas mulia yang golongan halogen yang masuk ke dalam gas diatomik. Kemudian di sini untuk gas mulia sendiri yang paling banyak di udara itu adalah AR gitu ya. Tapi untuk di alam semesta yang paling banyak adalah KR gitu. Dan kalau dilihat dari gambar ini bahwa gas mulia ini tidak mau berikatan dengan yang lain atau sulit berikatan dengan atom yang lain. Sulit bukan berarti tidak mungkin, tapi di sini ada beberapa reaksi yang memungkinkan yang terjadi pada unsur gas mulia gitu ya. Tapi ini sangat jarang sekali dan senyawa yang dihasilkan juga tidak stabil. Ini contoh senyawanya. Nah, jadi nanti kalian boleh lihat juga ya di literasi yang lain gitu ya, senyawa-senyawa apa aja yang unsur gas mulia apa saja yang sudah bisa bereaksi gitu ya. Nah, selanjutnya kegunaannya di sini ada helium. Kita ke helium. Helium ini digunakan sebagai pengisi balon udara ya, karena tadi massa jenis yang sangat rendah sehingga dia bisa melayang di udara gitu ya. Oke, yang kedua adalah neon. Neon digunakan untuk memberi tanda pada pesawat terbang, biasanya digunakan di landasan pacu. Kemudian argon. Nah, argon ini digunakan untuk melas ya, mengelas atau digunakan juga sebagai pengisi bola lampu pijar atau lampu bohlam gitu ya, yang kuning gitu kan. Selanjutnya ada krypton. Nah, krypton digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi, jadi flash ya. Kemudian ada xenon, digunakan untuk lampu pembunuh bakteri, dan juga digunakan untuk lampu satelit. Dan yang terakhir ada radon. Nah, radon ini digunakan dalam terapi kanker atau dalam bidang kesehatan, karena dia bersifat sangat reaktif atau radioaktif. Gitu. Ini demikian untuk ringkasan dari gas mulia. Mudah-mudahan kalian penasaran dan kalian mau membaca lebih. Ibu sudah sediakan handout-nya. Silahkan boleh kalian baca dan kalian boleh cari dari sumber yang lain. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.